Selamat malam Bu Mei dan teman-teman semuanya. Malam ini saya akan mempresentasikan industri proses pembuatan minyak goreng. Kita tahu minyak goreng sangatlah banyak fungsinya, apalagi bagi ibu rumah tangga untuk keperluan memasak di dapur. Tetapi, tahukah kamu bagaimana proses pengolahan dari minyak goreng itu sendiri? Baiklah, mari kita simak. Jadi industri dari minyak goreng itu sendiri adalah salah satu produk jadi primer yang dihasilkan dari buah kelapa sawit. Nah, untuk saat ini kelapa sawit itu dapat diperoleh jadi dua jenis minyak kasar. Yang pertama crude palm oil dan yang kedua adalah crude kernel palm oil. Untuk CPO ini biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk memproses minyak goreng. Sedangkan PKO itu bahan baku untuk memproses margarin. Lalu bagaimana prospek industri dari minyak goreng? Selama ini kita tahu Indonesia itu adalah negara pengekspor hasil perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, yaitu bahan mentah yang berupa CPO. Nah, CPO dari Indonesia ini itu di luar negeri diolah menjadi bahan jadi. Salah satunya itu diolah untuk menjadi minyak goreng. Bayangkan saja kalau misalnya negara pengimpor CPO seperti Cina dan India, mereka berani menginvestasikan puluhan juta dolar AS demi mendirikan pabrik minyak goreng. Lantas, mengapa Indonesia sebagai negara hasil sumber bahan baku mereka tidak berani untuk membuka pabrik minyak goreng itu sendiri, untuk mengembangkan industri minyak goreng itu sendiri, sedangkan bahan bakunya sangatlah banyak tersedia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketergantungan bahan baku sangatlah tinggi sekali. Kalau di Indonesia banyak memiliki pabrik minyak goreng, maka hasil perkebunan kelapa sawit bisa diolah menjadi bahan jadi untuk ekspor. Nah, dengan begitu harga jual bisa jadi lebih tinggi kan? Selain itu, juga bisa menambah lapangan pekerjaan serta pendapatan negara akan sangat meningkat. Bila produksi minyak goreng di Indonesia banyak, otomatis pabrik di luar negeri juga akan terpengaruh dan bisa saja akan berhenti beroperasi. Negara-negara yang selama ini pengimpor CPO cukup membeli minyak goreng dalam bentuk curah dari Indonesia. Lalu dari segi kualitas, minyak goreng produksi Indonesia juga lebih baik daripada luar negeri. Alasannya itu CPO adalah bahan baku untuk memproduksinya masih mengandung zat asam. Jadi CPO tidak bisa disimpan lama karena zat asamnya bisa naik. Semakin tinggi zat asamnya, maka harga CPO bisa turun. Sedangkan semakin banyak zat asam, maka semakin banyak CPO yang harus dibuang. Memang zat asam di dalam CPO masih dapat dipergunakan, contohnya untuk memproduksi sabun dan deterjen. Tetapi nilainya tentu akan sangat turun. Bayangkan bila CPO langsung diolah menjadi minyak goreng di Indonesia, maka dapat memperkecil zat asam pada CPO. Nah, sedangkan kalau misalnya CPO tersebut diekspor ke luar negeri, tentunya lamanya perjalanan akan mempengaruhi kadar asam pada CPO, tentunya akan lebih banyak. Nah, selain itu juga bila CPO diolah menjadi minyak goreng, maka lebih tahan lama dan sudah melalui penyaringan sehingga tidak ada lagi zat asamnya. Kemudian untuk bagian proses, seperti ditampilkan pada gambar itu, yang pertama TBS atau tandan buah segar. Tentunya untuk memproses minyak goreng itu di tandan buah segarnya adalah kelapa sawit. Nah, tandan buah segar kelapa sawit ini akan diolah di pabrik CPO. Pada pabrik CPO ini itu memproses dari pemisahan biji, ekstraksi sampai ke pemurnian minyak untuk menghasilkan CPO jernih. Tetapi CPO jernih ini tidak bisa digunakan langsung digunakan sebagai minyak goreng, tetapi harus diolah lebih lanjut. Nah, untuk memproses pengolahannya lebih lanjut itu dilakukan proses digaming, bleaching, dan deodorisasi. Dari proses deodorisasi ini itu bisa menciptakan PFAD. PFAD itu
adalah produk sampingan dari penyulingan minyak sawit mentah. Jadi PFAD ini itu diperoleh biasanya sebagai produk sampingan dari proses penyulingan dan akan digunakan sebagai bahan baku sabun dan juga deterjen. Lalu selain langsung menghasilkan PFAD, yang hasil utamanya itu atau hasil intinya itu dilakukan proses kristalisasi dan fraksinasi. Nah, dari proses kristalisasi dan fraksinasi ini akan terbentuk menjadi dua fase. Yang pertama itu produk yang padat, yang kedua itu yang cair. Jadi untuk produk yang padat itu dinamakan dengan stirin, lalu yang cair itu disebut dengan olein. Nah, olein inilah yang disebut dengan minyak goreng. Sedangkan stirin itu biasanya sangatlah berfungsi untuk proses pembuatan kue seperti untuk margarin dan sebagainya. Nah, untuk lebih lanjut dijelaskan secara deskriptif. Jadi seperti yang telah dijelaskan, TBS itu adalah tandan buah segar. Tandan buah segar sini adalah tandan buah segar dari kelapa sawit. Nah, untuk ciri TBS yang baik untuk dipanen itu yang pertama bercirikan warna buah itu orange kemerahan. Jadi pada gambar tersebut bisa dilihat bahwa kelapa sawit yang benar-benar siap panen itu berwarna, seluruhnya telah berwarna orange kemerahan, nggak ada lagi yang berwarna hijau atau kecoklatan. Lalu ciri yang kedua, sudah ada buah yang lepas atau bahasa yang lebih dikenal itu membrodol. Jadi membrodol itu maksudnya ada sebagian dari buah kelapa sawit itu telah lepas dari inti pohon kelapa sawit tersebut. Nah, untuk kriteria panen tandan buah segar itu dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu buah mentah. Buah mentah ini tidak ada yang membrodol atau tidak ada yang lepas. Warnanya juga hitam pekat. Lalu yang kedua itu buah agak matang. Jadi untuk presentasi buah luar yang membrodol itu 12,5 sampai 25%. Jadi warnanya itu berwarna kemerahan, tetapi pada bagian atasnya masih berwarna hitam pekat. Lalu pada yang ketiga itu buah matang. Buah matang itu untuk buah yang telah membrodol itu sekitar 26 sampai 50%. Dan warnanya itu telah berwarna merah mengkilat, tetapi pada bagian atasnya masih terdapat warna yang hitam kemerah-merahan. Nah, sedangkan buah yang lewat matang itu 51 sampai 100% buah yang telah membrodol. Jadi warnanya juga telah orange kemerahan seperti ditampilkan pada gambar tersebut. Nah, untuk tingkat rendemen minyak itu berdasarkan kematangan panen. Itu kalau buah mentah minyak yang dihasilkan itu 14 sampai 18%. Kemudian untuk buah yang agak matang 19 sampai 25%. Lalu untuk buah matang 24 sampai 30%. Lalu untuk buah yang lewat matang 28 sampai 31%. Maka akan lebih baik kalau pemanenan dari kelapa sawit tersebut benar-benar adalah buah yang lewat matang, karena rendemen minyak atau kandungan minyaknya lebih tinggi. Lalu untuk proses selanjutnya setelah TBS dipanen dari hasil perkebunan, maka dibawa ke pabrik. Nah, dari pabrik ini setelah penerimaan TBS itu dilakukan proses sterilisasi. Jadi pencucian dari buah kelapa sawit dari senyawa atau kotoran-kotoran lain yang bisa mengganggu proses dari kelapa sawit. Nah, setelah proses sterilisasi ini tentunya dari semua kelapa sawit tersebut ada yang kelapa sawit tersebut memiliki buah sawit di dalamnya, tetapi juga ada yang tandan kosong. Jadi tandan kosong ini tidak ada isi atau daging dari buahnya. Nah, tandan kosong ini langsung diproses menjadi limbah padat. Lalu untuk buah sawit yang ada dagingnya itu dilakukan pemprosesan lebih lanjut, yaitu dengan pemprosesan pengompresan.
Dari proses pengompresan ini akan dihasilkan CPO kotor, lalu ada buah sawit yang segar dan juga telah dipisahkan seratnya. Nah, dari CPO kotor ini itu dilakukan proses penjernihan. Nah, proses penjernihan ini bisa menghasilkan CPO yang jernih. Lalu untuk buah sawit yang masih daging itu dilakukan pemecahan biji. Nah, dari pemecahan biji ini dilakukan pemrosesan dengan hydrocyclone. Maka setelah dilakukan proses hydrocyclone ini akan didapatkan palm kernel atau PKO seperti yang telah dijelaskan pada awal, dan juga akan terbentuk cangkang. Lalu serat dan cangkang itu bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin boiler. Nah, pada proses penjernihan tadi juga terdapat limbah cair. Limbah cair ini akan dilakukan pengolahan limbah untuk tidak mencemari ekosistem air. Pada pabrik pengolahan CPO itu biasanya ada 4 proses utama yang dilakukan. Yang pertama itu pemerasan dan ekstraksi minyak kelapa sawit. Lalu yang kedua pemurnian dan penjernihan minyak sawit. Yang ketiga pengeringan dan pemajahan biji. Dan yang terakhir itu pemisahan inti sawit dan tempurung. Jadi untuk pemerasan ekstraksi minyak sawit itu sebelum buah diperas terlebih dahulu harus melepaskan biji buah dari daging buah. Pada pemprosesannya itu menggunakan tekanan uap yang bersuhu antara 80 hingga 90 derajat. Lalu setelah buah tersebut terlepas dari bijinya, buah tersebut akan dimasukkan ke mesin pengompresan untuk diproses lebih lanjut. Maka hasil dari pengkompresan ini adalah minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah. Nah, untuk cara dan alat pada proses ekstraksi minyak kelapa sawit ini itu berbeda-beda. Ada 4 cara. Yang pertama, ekstraksi dengan sentrifugal. Jadi alat yang digunakan itu tabung baja silindris dengan dinding berlubang. Lalu yang kedua, ekstraksi dengan cara screw press. Sedangkan alat yang digunakan adalah ulir yang berputar untuk melumat daging buah dan ampas buah pada kelapa sawit. Lalu ekstraksi dengan bahan pelarut, itu dengan menambahkan pelarut pada lumatan daging buah. Lalu yang keempat, ekstraksi dengan tekanan hidrolis. Jadi alat yang digunakan itu adalah peti pemeras. Tetapi peti pemeras ini beroperasi dengan tekanan hidrolis. Lalu untuk yang kedua, pemurnian dan penjernihan minyak sawit. Jadi minyak yang dihasilkan oleh mesin pengompres masih berupa minyak yang kasar. Nah, untuk menghasilkan minyak yang murni itu minyak ini harus disaring terlebih dahulu. Jadi pada proses penyaringan ini, minyak kasar itu dimasukkan ke dalam crude oil tank dan membutuhkan bantuan air panas untuk memudahkan pengolahan ampas menjadi minyak. Sehingga minyak yang keluar itu akan mencampur dengan air. Nah, untuk memurnikan minyak tersebut, maka minyak akan dibawa ke vacuum dryer untuk memisahkan air dan minyak. Setelah tahap pemurnian, dilakukan tahap pengeringan dan pemecahan biji. Jadi sebelum dipecah, biji sawit dikeringkan dengan silo selama minimal 14 jam. Nah, akibatnya inti sawit akan mengerut sehingga memudahkan pemisahan inti sawit dari tempurungnya. Pada gambar di sini itu di gambar sebelah kanan dijelaskan itu tempurung dari sawit, sedangkan di sebelah kiri itu daging dan biji sawit. Lalu setelah dilakukan pengeringan, maka dilakukan pemisahan inti sawit dan tempurung. Nah, pemisahan inti sawit dan tempurung ini dilakukan dengan menggunakan alat hydrocyclone dan separator. Jadi pemprosesannya ini biasanya dilakukan dengan aliran air yang berputar dalam sebuah tabung, atau bisa juga digunakan teknik atau cara dengan mengapungkan biji sawit tersebut. Jadi biji sawit yang mengapung itu adalah inti sawit, sedangkan yang tenggelam adalah tempurung dari sawit. Setelah
TBS diolah di pabrik menghasilkan CPO yang jernih. CPO yang jernih ini harus diproses lebih lanjut untuk menghasilkan minyak goreng. Nah, proses yang pertama setelah CPO jernih itu adalah proses digaming. Jadi proses digaming ini untuk mengikat getah, lendir, serat, dan kulit kelapa sawit yang terdapat pada CPO. Untuk mengikat bahan tersebut dibutuhkan tambahan bahan kimia, yaitu H3PO4 dan yang sebelumnya dicampurkan dengan asam sitrat dengan tingkat perbandingan 7 itu bahan kimia. Untuk bahan kimia H3PO4 dan asam sitrat itu 3. Lalu setelah proses digaming dilakukan proses bleaching. Proses bleaching ini berfungsi untuk mengikat logam berat dan kotoran yang masih tertinggal. Lalu untuk memisahkan uap air dan oksigen yang ada di dalam CPO dan juga untuk memucatkan warna minyak. Setelah proses bleaching dilakukan proses deodorisasi. Proses deodorisasi ini adalah langkah lanjutan atau penyempurnaan dari proses bleaching. Jadi tujuannya itu mengeluarkan asam lemak bebas, aldehid, keton, alkohol, dan komponen lain yang tidak dikeluarkan oleh proses bleaching. Dalam proses deodorisasi ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu akan menghasilkan PFAD atau Palm Fatty Acid Distillate. Jadi PFAD ini itu adalah produk sampingan dari penjulingan minyak sawit mentah. Jadi PFAD ini biasanya digunakan oleh industri sabun dan juga industri deterjen. Setelah menghasilkan PFAD, lalu yang produk inti tersebut yang tidak menjadi PFAD akan dilakukan proses kristalisasi dan fraksinasi. Fraksinasi itu adalah proses pemisahan minyak menjadi dua fraksi. Tentunya dua fraksi di sini itu berdasarkan sifat fisiknya, yakni perbedaan titik beku. Jadi terdapat fraksi padat dan fraksi cair. Jadi kalau fraksi padat itu adalah minyak yang telah mengalami pembekuan, sedangkan yang cair itu adalah minyak murni yang telah dipisahkan atau disaring dari pembekuan minyak. Jadi untuk fraksi yang padat itu disebut dengan stirin, lalu untuk fraksi yang cair disebut dengan olein. Nah, untuk palm stirin adalah fraksi yang lebih solid, itu dilakukan sangat baik untuk komponen lemak padat alami bagi produk seperti shortening, kue, roti, dan margarin. Lalu palm oil ini adalah atau yang disebut dengan minyak goreng. Kenapa minyak goreng ini sangatlah populer? Karena sangatlah baik terhadap oksidasi, sehingga pada pemanasan suhu tinggi tidak mengalami penguapan dan juga tidak terjadi kerusakan produk pada suhu penggorengan, serta waktu kadaluarsa yang juga cukup yang lebih lama. Ini adalah gambar dari palm oil atau disebut dengan minyak goreng. Jadi banyak jenis kemasan dari minyak goreng, dari yang kemasan terkecil hingga kemasan yang besar. Nah, untuk penanganan limbah dalam pemprosesan minyak goreng ini tentunya terdapat limbah. Jadi limbah padat dalam pemprosesan CPO itu terdapat tandan kosong, cangkang dan tempurung sawit, lalu juga terdapat serat atau fiber, lalu juga ada batang dan pelepas sawit. Nah, tandan kosong ini bisa dijadikan sebagai sumber pupuk organik kompos, mulsa, pelarut bahan kimia, dan pelapis bahan kimia. Lalu untuk cangkang dan tempurung sawit juga bisa digunakan sebagai arang atau karbon aktif. Lalu juga ada serat atau fiber. Ini bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin broiler. Lalu ada batang dan pelepas sawit juga bisa digunakan untuk pakan ternak. Jadi semua bagian dari pohon sawit itu semuanya sangat berfungsi dan tidak ada satu bagian pun yang tidak bisa diolah atau diproses. Selain limbah padat juga terdapat limbah cair. Limbah cair di sini berupa minyak yang akan dialirkan ke saluran
sanitasi. Jadi dilakukan penanganan lebih lanjut untuk tidak mencemari ekosistem air, yaitu dengan mengurangi kadar minyak dengan pendinginan menjadi 40-45 derajat. Lalu juga dinetralkan dengan kapur tohor hingga pH-nya 7-7,5. Berikut video dari pemrosesan minyak goreng Vilma. Karena di sini tidak bisa ditampilkan videonya, maka videonya akan saya lampir pada file lainnya, dan bisa juga dilihat pada YouTube, yaitu dokumentasi dari acara laptop si Unyil. Ya, di sini ditampilkan proses pengolahan minyak di pabrik minyak goreng Vilma. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Terima kasih.